Selamat pagi saya ucapkan kepada kita, selamat bertemu di dalam kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Tema kita pada pagi ini dalam firman Tuhan adalah tentang upah. Semua kita menginginkan upah, apalagi Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah mau berhutang, tidak pernah dia mau berhutang. Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah mau menahan. Ya, kalau di dunia banyak tuan, banyak bos, banyak manajer yang menahan upah, ya, sampai buruh sering demo, ya. Tapi Tuhan tidak, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah mau menahan, malah Dia selalu ingin memberi kepada hidup kita, memberi kepada hidup saudara dan saya. Itulah sifat Tuhan. Dia tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Bahkan dia tidak mau menahan apapun yang menjadi milik bagian kita. Mari kita lihat Rut Pasal 2 ayat 12. Kita baca sama-sama ayat ini. Kata-kata ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Boas yang menggambarkan dari Yesus Kristus, tipologi dari Yesus yang memberi sebuah arahan kepada kita bahwa Tuhanlah kiranya yang akan membalas perbuatanmu, atau Tuhan kiranya yang akan memberi upah atas segala perbuatanmu. Rut 2 ayat yang kedua, Rut 2 ayat 12. Sama-sama kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Bisa berkata amin? Katakan lagi amin. Haleluya. Tuhan kiranya yang membalas perbuatanmu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah yang penuh. Lihat, Tuhan gak pernah mau menahan kan? Upah yang penuh. Dia bahkan justru suka memberi lebih, sudah. Dalam bahasa Inggris, upah itu disebut dengan reward. Mengapa Tuhan sangat senang memberi manusia upah? Seperti yang saya katakan, karena sifat Tuhan adalah kasih. Dan karena Dia sifatnya mengasihi, Dia tidak mau berhutang pada siapapun, apalagi kepada manusia. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan ada beberapa alasan, ada beberapa perbuatan kenapa Tuhan memberi upah. Ini yang harus kita pelajari. Saudara dan saya mau diberi upah oleh Tuhan, amin. Nah, kita harus lihat ada 3 perbuatan di dalam Alkitab yang dimana Tuhan akan memberi upah kepada mereka. Perbuatan apakah itu? Yang pertama, saudara, Tuhan akan memberi upah kepada orang yang mencari Dia. Bukan sekedar cari begitu saja, tidak ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh berupaya, ada usaha yang maksimal. Manusia seringkali alasan sibuk ya. 1 hari 24 jam kadang-kadang enggak cukup untuk kita mengerjakan pekerjaan kita, pekerjaan rumah, aktivitas kita, sampai kita lupa, saudara. Ini hari Minggu, ini hari di mana kita beribadah, di mana kita harus bersyukur pada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu, mari kita baca dulu dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan kalimat kedua, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh berarti berupaya dengan maksimal. Ibadah ini tidak boleh kita lakukan dengan cara bermain-main.
Ibadah ini harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Tema kita, tema Natal kita tahun yang lalu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap itu berarti tidak boleh ada yang tersisa lagi dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang menjadi milik bagian kita lagi. Semuanya kita kerahkan hanya berupaya untuk mencari Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kerja malam. Ada yang begitu capek, lelah, letih. Bahkan mungkin dari ibadah ini harus bekerja lagi. Harus mencari nafkah lagi. Harus berupaya lagi. Tapi itu tidak jadi persoalan, saudara. Justru semakin giatnya kita mencari Tuhan. Semakin setianya kita mencari Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Di situ Tuhan akan mengaruniakan upah bagi saudara. Saudara tidak kehilangan pahala. Karena ayat ini berkata Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, bukan waktu luang. Kalau waktu luang itu namanya waktu kosong. Itu hanya sisa-sisa saja, saudara. Jangan kasih Tuhan yang sisa. Kasih Tuhan yang memang benar-benar kita persiapkan. Waktu kita persiapkan. Hidup kita persiapkan. Kesehatan kita persiapkan. Segala sesuatu pengorbanan. Tenaga, waktu, materi, semua yang kita persiapkan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mencari Tuhan bukan karena kita tidak ada kerjaan. Masih banyak kerjaan kita. Masih banyak aktivitas kita, tetapi kita mencari Tuhan karena bagi kita kerajaan Allah adalah prioritas. Matius 6 ayat 33, jangan buka Alkitab, coba. 1, 2 ya. Iya. Kok itu? Matius 6 ayat 33 kok Yohanes 3 ayat 16 di sini? Aduh. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kok. Karena begitu besar kasih Allah. Seandainya ini ayat untuk masuk surga, masuk neraka semua di sini. Iya. Matius 6 ayat 33. Coba dibuka ayat itu. Supaya kita cek lagi, ya. Jadi bukan Yohanes 3 ayat 16. Ya, ayo semua kita jemaat Tuhan dengan iman. Katakan 1, 2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, katakan haleluya, carilah dahulu. Dahulu itu berarti prioritas. Gak boleh kita kasih sisa sama Tuhan. Kita kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita kasih waktu kita yang terbaik. Kita kasih hidup kita yang terbaik. Kita kasih pengorbanan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan itu ahli menilai. Ahli menilai, dia nggak bisa dijilat, saudara. Kita nggak bisa bermuka dua sama Tuhan. Di dunia ini banyak orang bisa menjilat, ya. Banyak orang pakai orang dalam, makanya ada orang bilang sekarang orang nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting ada orang dalam, pangkatnya jadi tinggi, ya kan? Tapi Tuhan nggak bisa pakai orang dalam. Tuhan lihat hati kita yang terdalam. Tuhan lihat hati saudara yang terdalam. Pagi hari ini Tuhan hadir di sini. Yesus hadir di sini, dia lihat hati saudara yang terdalam, dia lihat apakah benar hati kita ini benar-benar memprioritaskan Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang memprioritaskan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata Allah memberi upah kepada mereka. 2 Tawari 26, mari kita lihat 2 Tawari 26 ayat yang kelima. 2 Tawari 26 ayatnya yang kelima. Mari kita sama-sama baca. 1, 2 ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Dan itu terjadi karena selama kita mencari Tuhan.
Jadi pakai waktu yang ada, kesempatan yang ada. Hari Minggu kita ibadah, hari Kamis kita ibadah rayon. Jadwal-jadwal ibadah yang lain, mari saudara-saudara. Saya menghimbau kepada kita sidang jemaat Tuhan, perkuatlah iman percaya kita. Perkuatlah ibadah kita. Karena ibadah itu mengandung janji bukan saja untuk hidup yang sekarang ini, tapi mengandung janji juga untuk hidup yang akan datang. Bukan saja untuk berkat yang bisa saudara nikmati, apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, apa yang saudara pakai, tapi untuk tempat hidup yang kekal nanti setelah saudara akan dimakamkan nanti, saudara dapat hidup yang kekal bersama dengan Allah. Amin. Jadi hidup ini sesungguhnya adalah sesuatu persiapan kita. Hidup ini persiapan kita. Jadi selagi kita mencari Tuhan, nanti kita akan menikmati segala sesuatu yang terbaik. Saudara tidak akan pernah kecewa dengan hal ini. Yang kedua, kepada siapa Tuhan memberi upah? Kepada orang yang menunjukkan sifat-sifatnya Tuhan. Yang pertama tadi kepada orang yang mencari Tuhan, tetapi yang kedua kepada orang yang mampu menunjukkan sifat-sifatnya Tuhan dalam hidupnya. Sifat Tuhan itu salah satu yang terbesar adalah kasih. Coba kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ini kalimat yang Yesus sampaikan. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Waduh. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, upah kita sesungguhnya sudah ada di dalam orang yang mengasihi kita. Tapi perhatikan ini, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya apa? Bukankah orang yang tidak percaya juga sama seperti itu modelnya, sifatnya? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Samanya kita kalau memang kita hanya bisa memberi salam. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48. Karena itu haruslah kau sempurna sama seperti. Iya. Apa maksud Tuhan dari ayat ini? Kita harus mengasihi justru orang yang membenci kita. Bahkan kalau kita lihat konteks ayat ini saudara, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-38. Kamu mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, melainkan siapa yang menampar pipi kanan beri juga pipi kiri. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau menginginkan bajumu, serahkan jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang. Jadi intinya ayat 44 ini, kasihilah musuhmu. Sifat kasih yang mampu menunjukkan karakter Kristus. Kasih itu adalah keputusan. Kasih itu adalah perbuatan. Kalau kasih itu adalah perasaan, dia akan berubah-ubah. Perasaan kita berubah. Minggu ini perasaan kita bisa baik, minggu depan tidak. Hari ini bisa baik, besok tidak, saudara. Tapi kalau kita punya keputusan, punya komitmen, kasih itu tidak berkesudahan. Sifat kasih, berbuat baik, artinya kita akan mendapatkan upah kalau kita berbuat yang baik. Amin. Amin saudara. Jadi saudara tidak kehilangan upah. Kasih itu atau keperbuatan baik itu seperti mata rantai. Mata rantai itu saling punya keterkaitan. Dengan satu lubang dengan lubang yang lain ada keterkaitan dan bisa satu kemudian dipersatukan kembali. Kebaikan itu akan berjalan seperti mata rantai dan satu saat akan kembali. Saya pernah membaca sebuah kalimat yang berkata begini, berbuatlah baik. Sebab jika engkau berbuat baik maka kebaikan akan datang kepadamu. Tapi jika tidak maka engkau akan menemukan orang yang baik. Saudara-saudara, kebaikan akan selalu mengerjakan kebaikan. Kasih akan selalu mengerjakan kasih. Sifat Kristus yang luar biasa ini, dia mengasihi siapapun. Pada waktu dia di kayu salib,
dengan darah yang begitu banyak, kesakitan yang luar biasa. Ada 7 ucapan Yesus di kayu salib, salah satunya dari 7 itu adalah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana kita bisa mengampuni? Kita harus punya kasih Kristus di dalam hati kita. Kalau saudara mau dapat upah dari Tuhan, berbuat baik, saling mengampuni. Semua kita punya salah, semua kita punya kekurangan, semua kita punya keterbatasan. Tapi kalau kita punya kasih Kristus di dalamnya, kasih itulah yang mempersatukan, kasih itulah yang mempererat, bahkan kasih itulah yang menyempurnakan kita. Amin. Al-kasih itu adalah iman yang terlihat. Saya pernah membaca satu judul buku, kasih adalah iman yang terlihat. Dia mampu membuktikan betapa kasih itu begitu luar biasa. Ada satu cerita pendeta D.L. Moody, saya sudah pernah sampaikan. Dalam beberapa kali khotbah saya sering menyampaikan ilustrasi ini, karena ini kisah nyata. Saya membaca dalam biografi pendeta D.L. Moody. 150 tahun yang lalu pendeta D.L. Moody adalah pendeta yang luar biasa. Dia penginjil besar yang dipakai Tuhan. Nah, satu kali saudara, hamba Tuhan ini kepengen beli jas, beli satu setel jas. Dia pengen agak yang bagus sedikit, tentu kalau bagus ya harganya juga bagus. Dia sudah tabung, sisihkan berkat Tuhan ya. Sedikit demi sedikit dapat juga saudara. Dia sudah lihat di etalase toko, ya, ada jas yang dia suka, modelnya, warnanya sepertinya cocok untuk dia. Dia sudah lihat harganya pun dia sudah tahu, $500. Ya. Dia sudah kumpul hampir 1 tahun. Setelah mencapai $500, dia pergi ke toko itu. Dia masuk ke toko itu dan dia disambut oleh seorang pelayan wanita yang masih muda. Wanita ini bertanya, "Bapak mau mencari apa?" "Saya mau mencari jas." "Baik, silakan Bapak pilih warna model mana yang Bapak cocok. Nanti kami punya ukurannya, kami bisa paskan ke badan Bapak. Kita cari mana yang cocok untuk tubuh Bapak." Sambil dia mencari-cari jas yang cocok untuk dia, di depan etalase toko itu ada bapak juga, tapi tidak seperti D.L. Moody. Dia gelandangan, pakaiannya compang-camping, tidak pernah mandi, rambutnya au-aukan, sedikit debu ada di tubuhnya. Lalu dia juga melihat jas itu. Dia melihat-lihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, lihat lagi begitu. Tiba-tiba seorang wanita, pelayan yang lain, karena di toko itu ada beberapa pelayan, dia keluar, saudara. Sampai di luar dia menyapa bapak ini dan berkata, "Selamat pagi Bapak, di luar sangat dingin," sebab itu musim dingin pada waktu itu. "Kenapa Bapak lihat jas yang di sini? Apakah Bapak ingin mencobanya? Apakah Bapak mau?" "Oh iya, saya juga tertarik melihat jas ini." "Kalau begitu, kalau Bapak tertarik, kenapa Bapak tidak masuk saja? Mari masuk." "Apa boleh saya masuk?" kata bapak gelandangan ini. Dia seorang tunawisma, dia tidur di jalanan. "Bolehkah saya masuk?" "Oh boleh." Dia masuk, saudara. Ketika dia masuk, lalu dia berkata, "Bolehkah saya coba jas itu? Yang dipakaikan di patung itu, bolehkah saya pakai itu?" "Oh boleh." Pelayan ini dengan begitu sigap dia ambil jas itu dan dia coba di badan gelandangan itu. Dan mata pendeta D.L. Moody melihat dengan jelas peristiwa itu. Dia tidak lagi bisa memilih jas mana sebab dia sudah terpana dengan situasi yang ada di depan toko itu. Dia agak ke dalam sedikit. Dia melihat situasi itu. Dia sangat terharu sekali. Kok bisa? Mungkin pendeta D.L. Moody berpikir, tidak mungkin gelandangan ini bisa beli jas. Ini jas mahal. Toko ini menjual jas yang bagus. Harganya pun mahal. Mana ada uang bapak itu. Beli berapa ratus $100 dia mau beli. Mungkin makan saja dia susah. Gimana dia mau beli jas? Tapi dipakaikan bapak gelandangan ini pergi ke kaca. Dia coba-coba putar kiri kanan badannya saudara. Seakan-akan dia mau memakai jas itu untuk sebuah acara.
Tanpa basa-basi, tanpa sesuatu hal, terpanalah pendeta D.L. Moody ini. Dan setelah itu Bapak gelandangan itu berkata terima kasih. Dia lepaskan jas ini. Dia memang tidak mampu beli. Dia keluar dari toko itu. Tapi dia keluar dengan senyuman yang penuh kasih. Lalu pendeta D.L. Moody panggil pelayan itu. Seorang wanita muda itu dia panggil. Sini dek, saya mau bertanya kepada kamu. Ada apa Pak? Kenapa kamu izinkan Bapak itu tadi mencoba jas yang ada di patung itu? Itu kan jas yang mahal. Kan badannya kotor. Kan kamu tahu bahwa dia tidak bisa beli itu jas. Kalimat yang diucapkan oleh pelayan itu. Saya tidak mengubah kalimat itu. Kalimat itu bunyinya seperti ini. Saya di sini untuk melayani bukan menghakimi. Saudara-saudara, selama ada kasih, kita tidak saling menghakimi. Amin saudara. Kasih adalah iman yang terlihat. Kalau kita mengasihi, maka upahnya juga dari Tuhan. Mungkin orang yang kita kasihi tidak bisa memberi kembali balasan, imbalan setimpal dengan apa yang kita berikan. Tetapi percayalah Tuhan melihat segala sesuatu di tengah-tengah hidup kita. Amin. Yang ketiga saudara, kepada siapa Tuhan memberi upah? Yang ketiga, kepada orang yang melayani Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang punya jiwa melayani. Sebab dia berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kalau kita mau sifatnya Tuhan, salah satu dari sifatnya Tuhan, dia suka anak-anaknya melayani Tuhan. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6. Ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil. Perhatikan ini. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan. Tuhan tidak lupa pelayanan kita. Tuhan tidak lupa kasih kita. Tuhan tidak lupa pekerjaan kita yang terhadapnya kita tunjukkan dalam pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Betapa indahnya. Betapa indahnya semua yang ada dalam pelayanan dinilai. Kalau kita melayani di luar kita hanya dapat upah. Tapi segala sesuatu yang ada dalam pelayanan ternilai. Bahkan Yesus pernah berkata begini. Jika ada seorang yang menyambut nabi, dia akan menerima upah nabi. Jika ada seorang yang menyambut gembala, dia menerima upah gembala. Jika ada seorang yang menyambut rasul, dia menerima upah rasul. Bahkan jika ada seorang yang paling kecil di antara kamu yang memberikan air sejuk saja kepada salah seorang hambaku ini, salah seorang muridku ini, mereka tidak kehilangan upah. Lihat, air putih saja di dalam pelayanan, upahnya ada diberikan oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Apalagi jus jeruk. Iya kan? Apalagi BPK. Air putih saja di tengah-tengah pelayanan itu. Tuhan berkata dia tidak kehilangan upah. Dan Tuhan itu tidak lupa akan kasih yang kamu tunjukkan, akan pekerjaanmu. Jadi pelayanan di rumah Tuhan, saudara, saya mau katakan adalah ladang yang sangat subur untuk kita mendapatkan upah. Pelayanan di gereja yang ada di tempat ini adalah ladang yang subur untuk kita mendapatkan upah dari Tuhan. Kita akan menuai sesuatu. Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payahmu di dalam pelayanan tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan, satu saat akan Tuhan kembalikan itu. Mungkin tidak dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang lain. Kita akan dapatkan 5-10 tahun lagi kita dapatkan itu. Jadi jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti berbuat sesuatu bagi pelayanan ini. Karena rumah Tuhan adalah ladang yang sangat subur untuk kita menabur. Karena dari situ kita sedang mengembalikan sesuatu kepada Tuhan. Dari situ kita mendatangkan sebuah kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan.
Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Raja Daud, dia raja yang paling kaya. Kekayaan Salomo sebenarnya datangnya dari Daud. Daud raja yang sangat kaya, tapi keinginannya adalah bagaimana hidupnya bisa melayani di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Betapa indahnya ketika dia mau mengerjakan pelayanan itu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sekecil apapun pelayananmu, apakah pelayanan di ibadah raya, pelayanan di ibadah rayon, pelayanan di ibadah wadah-wadah, kaum pria, kaum ibu, doa, apapun pelayanan, pelayanan kebersihan, membersihkan gereja, pelayanan membuang sampah dan lain sebagainya, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Iya. Segala sesuatu akan diperhitungkan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan akan kerjakan dan mengembalikan itu berlipat kali ganda. Maka seperti yang saya katakan kembali dalam kitab Rut tadi, bahwa Tuhan akan memberi kita upah yang sepenuhnya dari Tuhan. Tuhan akan membalas semuanya itu bagi hidup kita. Kiranya kita diberikan upah yang luar biasa dari Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena jika tiba waktunya, jika tiba saatnya, Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya bagi hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.